Yang pertama kali mengkanon Alkitab itu Elia pakai otak. Usah ini. Sabar. Iya, kau pakai otak kalau bicara gitu. Emang. Aku Iya. itu mulutnya kotor-kotor, teman-teman. Karena ajarannya bidat, teman-teman. Yang mengkanon Alkitab tunjukkan Bapakmu Tritunggal itu yang mana? Sedangkan Tritunggal baru ada Atanasius saja abad ketiga keempat. Aduh Tuhan. Dengar. Sedangkan Alkitab di abad pertama sudah jawab ada. Dulu aku. Aduh. Jawab dulu. Pengakuan iman Nikea itu Konstantinopel tahun 325 bukan? Alkitab dikanonkan tahun 390. Ayo. Di mana keluarkan datamu bahwa Bapak Gereja Tritunggal yang pertama kali. Sekarang saya tanya, yang pertama kali lahir tunjuk Bapak gerejamu yang mana pertama kali. Yang pertama sekali lahir itu Alkitab atau gereja? Itu dulu jawab. Tunjuk Bapak Gereja Tritunggal. Tadi kamu bilang Bapak Gereja Tritunggal yang pertama kali mengkanon atau membukukan Alkitab. Tunjuk. Karena gereja lah yang mengkanonkan Alkitab. Klaimmu. Oke. Di mana gereja? Di mana Alkitab? Bapak Gereja Tritunggal yang pertama kali membukukan Alkitab. Ya gereja Katolik. Buktikan Bapak Gerejamu Tritunggal yang pertama itu Marsion, ngerti nggak kamu? Ya semua Bapak. Diam dulu Bapakku siapa biar si Imar Maraja sama Elia. Tunjukkan Bapakmu yang Tritunggal itu mengkanon Alkitab. Ya gereja yang mengkanonkan. Bapak Tritunggal kau bilang semua gereja. Bapak gereja. Dari tadi aku nggak bicara gereja. Klaimmu yang duluan lahir gereja Tritunggal. Nah, ini efeknya karena kalian nggak punya gereja. Mengkanon Alkitab. Ini efeknya karena Elia mah cuman modal gini, Tritunggal yang mengkanonkan Alkitab, tapi giliran diminta Bapak Tritunggal mana yang mengkanonkan Alkitab? Yang tunjukkan kali gereja atau Alkitab. Coba kau Elia Miron. Dari tadi yang jangan lahir pertama kali gereja atau Alkitab. Coba kau sebut Bapak gereja kau yang nggak bisa jawab ya. Yang mana duluan lahir gereja atau Alkitab? Dari awal kau bilang Tritunggal yang karena kalian nggak punya gereja. Alkitabmu itu Tritunggal itu baru ada abad 3, abad 4. Ya abad 3, abad 4 Alkitab udah ada duluan. Dongok kau ya. Makanya kau dari tadi kalau ngomong itu jangan berkecap biar aku jangan Elia, dengar itu jawab. Yesus Bapak Tritunggal mana yang mengkanonkan Alkitab? Kau nggak bisa jawab. Yang duluan lahir. Ya firman Tuhan lah dibanding dengan Tertulianusmu itu. Tritunggalmu itu baru ada abad 3, abad 4. Terus kau bisa bilang Tritunggal yang pertama kali mengkanon Alkitab itu Elia pakai otak. Udah sabar Kak Mamar. Sabar Eda, sabar. Nah, nggak usah ini. Sabar. Ya, kau pakai otak kalau bicara gitu. Emang. Aku iya. Itu mulutnya kotor-kotor, teman-teman. Karena ajarannya bidat, teman-teman. Sesimpel ini ya, dari buahnya lah kita. Udah. Kau tunjuk. Emang buahmu udah baik Elia. Jadi begini. Saya cuma sebentar. Kasih. Diam dulu semua. Begini, Elia, tadi kan kamu bilang Tritunggal yang mengkanonkan Alkitab. Tunjukkan Bapak Tritunggalmu itu siapa yang mengkanonkan Alkitab. Sementara Tritunggal itu baru ada abad kedua atau 3, 4. Ya, Alkitab sudah ada di abad pertama. Gereja itu Tritunggal juga baru konsep. Gereja yang melahirkan paham Tritunggal itu. Sekarang saya tanya, gereja itu jemaatnya Tuhan Yesus. Iya. Matius 16:18 Tuhan Yesus berfirman, "Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya." Ini gimana? Gini Elia Miron. Yang aku minta gini Elia Miron. Ya, yang aku minta berarti ya udahlah ya teman-teman. Ini Wanes ini memang kamu menyatakan tadi aku dari bawah mendengar. Jadi Wanes ini adalah penolak kemanusiaan Yesus yang adalah. Di mute dulu si Elia nih. Dia nggak bisa tunjukkan datanya. Ada abad 3, baru selesai di abad 4 pun belum selesai. Kalian masih ada konsili-konsili terus. Yang ku minta adalah buktikan narasimu tadi bahwa Tritunggal yang mengkanon Alkitab. Ya gereja itu Tritunggal. Jangan. Ya gereja itu Tritunggal. Tertulianus aja baru ada abad 3, ada abad 4. Gereja itu Tritunggal. Baru ada abad 3. Gini loh.
Elia. Sesimpel, Semua orang akan menyatakan gereja kecapnya Tritunggal. paling enak, Elia. Jujur aja aku bilang, Pengakuan iman semua Nikea, orang akan bilang kecapnya pengakuan paling iman enak. Nikea Konstantinopel. Gini, sekarang saya tanya sama Tuntung itu baru ada abad kedua, saya ngomong tiga, dulu dong. empat. Dari tadi saya nggak ngomong. Sekarang Kan gini Elia, tadi Gini, kamu gini dulu, mengklaim Mikana. Tritunggal yang mengkanon Alkitab. Tunjukkan bapakmu Tritunggal itu yang mana. Sedangkan Athanasius. Tritunggal baru ada. Athanasius. Athanasius saja abad ketiga, keempat. Aduh Tuhan. dengar. Sekarang Sedangkan saya tanya, Alkitab di abad Mikana. pertama sudah Jawab ada. dulu aku. Aduh. Jawab dulu. Pengakuan iman Nikea itu Konstantinopel tahun 325 bukan? Alkitab dikanonkan tahun 390. Jadi duluan nih pertama konsili Nikea Oh berarti Tritunggal baru Alkitabmu abad itu 1 ada. udah nggak ada lah ya, kau aku Elia. Athanasius, Bapak Gereja Tritunggal, melakukan konsili tahun 325 tentang Tritunggal. Iya, berarti lalu Alkitabmu belum ada Alkitab abad- itu baru abad dikanon 1. tahun 390 di Kartago. Iya, berarti Alkitabmu nggak ada di abad 1. Iya, kan belum dikanonkan jadi Alkitab. Dikanonkan belum menjadi Alkitab. bantah saya, Yang coba bantah menjadi saya. pertanyaan, Bapak Gereja Dengar, pertanyaan. Tritunggal itu adalah Athanasius tahun 325. Yang kutanya- Alkitab baru dikanonkan di Yang Kartago tahun kutanya, 390. pakai telinga. Coba Mikana, coba jawab ini. Dengar Gimana? pertanyaanku. Sekarang Bapak Gereja Wanes siapa? Jawab pertanyaanku. Bapak Gereja Ya. Wanes Marmar itu siapa? Bapak gereja kami Elia. Tuhan Yesus, Elia. Loh, Bapak Iya, Gereja tunjukkan Karena bahwa pendiri Athanasius gereja itu itu Tuhan yang Yesus. Contohnya mana? Coba Matius 19 ayat 18. tunjukkan Bapak bahwa gereja kami Athanasius Tuhan Yesus itu Kristus, lebih bukan Athanasius di abad ketiga. Sebelum Bukan kamu. Alkitab. Sebentar dulu, satu-satu, dengar dulu Gimana Elia. sih Elia, kalian? Elia, Wanes kamu kan ini tanya bapak kami siapa? Bapak kami itu Tuhan Yesus, dialah pendiri gereja. Matius 16 ayat 18. Betul, Aku dia akan pendiri mendirikan gereja. gerejaku. Berarti yang lebih Makanya didirikan- dialah bapak kita. Berarti yang lebih duluan didirikan gereja kan? Ya kan? Iya, kita umatnya, Sepakat jemaatnya. Makanya Karena bapak gereja itu karena Tuhan itu, Yesus, bukan gereja- Athanasius yang kamu klaim bapakmu. Makanya, Kamu bangga gereja menyebut bisa Athanasius melakukan bapak konsili. gerejamu, tapi kamu nggak mau Tahun memanggil Tuhan itu 325 bapakmu. Kan gereja kocak kamu itu. melakukan konsili yang kemudian tahun 39. Kamu lah orang yang paling terlucu di dunia ini. Pendiri gereja itu Tuhan Yesus, tapi kau bangga memanggil Athanasius bapakmu. Tapi memanggil Tuhan Yesus bapak nggak mau. Kan kamu lucu. Aduh Tuhan Yesus Tuhan Yesus tolong. adalah Allah. Bukalah mata rohani mereka. Bukan sang Ya Allah Bapa. itu ya Bapa. Allah itu ya Bapa. Firmannya Kamu Bapa. siapa? Ya atuh. Roh Kudus rohnya Bapa. Alkitabmu ini dulu Elia. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus ya, dialah Bapa itu sendiri. Dikanon oleh Bapak Tritunggal di tahun berapa dan oleh siapa? Tahun Itu dulu 390 selesaikan oleh supaya- Athanasius. Oke. mana Berarti datanya? lebih duluan Loh. Marsion mengkanon Alkitab di tahun 140 Masehi. Mana kanon Marsion? Mana kanon Marsion? Loh, kanon Marsion ada. Yang mana? Itulah Coba yang tunjukin, pertama tunjukin. kali Tunjukin kanon Marsion. namanya Marsion dari Atas Sinope. dasar konsili apa? Itu sesuai di konsili sejarah. keberapa Marsion Marsion dikanonkan dari Alkitab? Sinope, seorang pemimpin Kristen pertama dalam catatan konsilinya sejarah Marsion di mana? dilakukan pertama kali. Jadi teman-teman, pengkanonan Marmar Mikana ini adalah Alkitab. penghujat gereja. Di mute dulu si Elia ini, Jus Tasya. Ajaran Elia gereja. Mira. Kamu yang menghujat Tuhan Yesus, memanggil Tuhan Yesus Bapa, kamu nggak mau, tapi memanggil Athanasius Bapa, Jadi kamu saya bangga. berdoa semoga kalian menghormati para rasul. Doamu bapak-bapak kepada gereja tiga yang telah Tuhan. merumuskan iman. Tuhan mengasihi Tiga Tuhan. dan Aduh, nggak usah kau bawa-bawa Tuhan Yesus lah, tapi kamu nggak mau memanggil Tuhan Yesus Bapa. Pelan-pelan ya, Amin. kita diskusi ya. Saya moderasi boleh ya. Kenapa lagi? Dia memanggil Athanasius Bapak gereja, ya kan? Memanggil Tuhan Yesus Bapak nggak mau, kan lucu loh teman-teman. Bapak kita itu Tuhan Yesus, dia Bapak gereja kita, bukan Athanasius. Pendiri gereja itu Tuhan Yesus. Baru bicara dua kata. Udah dikasih tahu yang sama si Marmar juga, ya. Yang mengkanon Alkitab pertama sekali bukan Tritunggal. Mereka tuh hanya klaim sepihak. Tertulianus saja yang mencetuskan Tritunggal di abad kedua. Udah dia buang doktrinnya. Dia mau Datang tanya Athanasius konsili. dipungut sama Athanasius dipungut di abad ketiga 325 ya. Dibikin konsili sampai 7 kali bikin konsili Tritunggal. Dan siapa yang tidak mau mengikuti tuntung dibun-bun sama mereka. Ada lebih dari 50 juta umat manusia di
Zaman abad ke-3 sampai ke-7 itu 50 juta dibumbun sama Tuntung. Karena apa? Roh Tuntung itu dia antikristus sejati. Makanya coba kau berteman sama Tritunggal. Ya, energi mereka itu sangat kuat, energi roh antikristus. Itulah kenapa mereka sampai bumbun, ya. Umat manusia di dunia ini ada 50 juta. Tapi sekarang apa yang mereka lakukan? Bukan membumbun tubuh lagi, tapi karakter assassination. Jadi kita udah beberapa kali tegur Kak Mikana ya bahwa kita tetap saudara di dalam kemanusiaan, tapi kita sudah tegur Kak Mikana karena pemahamannya yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa itu pemahaman sesat yang telah dikutuk oleh gereja, namanya Sabellianisme, modalism. Nah, jadi itu pengajaran bidat. Jadi tidak bisa dikatakan Yesus itu adalah Allah Bapa gitu, dan itu salah. Makanya saya katakan tapi saya dengan Mikana tetap berteman baik. Saya sudah bilang Kak Mikana itu tidak benar, tapi beliau tetap mempertahankan, ya nggak apa-apa, saya tidak benci orangnya, kita pernah ketemuan juga ya, kita saling merangkul lah. Tapi ya saya juga berusaha bagaimana saya bisa nantinya, itu menjadi beban bagi saya membuka pikiran beliau mengenai kebagaimanaan Allah. Saya tidak judge beliau, kamu ke neraka, tidak, saya tidak bisa katakan itu, karena keselamatan itu tidak tergantung dari percaya Tritunggal atau tidak, tapi tergantung percaya Yesus atau tidak. Tapi pemahaman yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa itu keliru, terkesan memahami Yesus yang lain. Begitu ya. Iya, karena kalau dikatakan Yesus sebagai Bapa, nanti kalau saya baca di ayat-ayat yang lain, kalau Yesus itu Bapa, mungkin kata-kata di ayat yang lain nggak akan seperti itu. Seperti contoh Yesus yang berbicara kepada Bapa baik saat berdoa, atau di ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa memang ada satu pribadi lah, boleh saya katakan, ya itulah pribadi Bapa gitu. Dan ada beberapa ayat yang memang sudah lama saya baca. Jadi kalau saya ambil yang dari Kak Mikana kayaknya sulit gitulah. Kalau dialah Bapa, dialah Anak, kayaknya untuk mengapakan ayat-ayat lain kayaknya sulit banget gitu. Memang Alkitab itu Tritunggal. Iya. Bagaimanapun Alkitab itu harus Tritunggal. Tapi kadang orang gini, beberapa orang Kristen ini kan mencegah orang untuk mengatakan bahwa Tuhan kita itu, aduh, pegal sekali kaki saya. Ya, jadi beberapa orang Kristen itu menghindari kalau sebutan bahwa Tuhannya itu beranak lah segala macam. Padahal sebenarnya dia disebut anak itu bukan karena Tuhan itu beranak dan melahirkan, tapi Tuhan itu memiliki firman di dalam dirinya yang dikandung sejak kekal sehingga disebut anak. Ya, jadi pemahaman Tritunggal itu pemahaman yang benar, dan itu Alkitabiah, sangat Alkitabiah. Itulah yang benar. Di luar itu tidak tepat. Oke. Ada satu ayat lagi, boleh nggak dijelaskan itu? Aku kepengen banget mendengar dari bahasa aslinya, yaitu Kejadian 1 ayat berapa yang ada mengatakan tentang kita gitu ya. Jadi boleh nggak, aku ingin tahu bahasa aslinya supaya Elia boleh terangkan gitu lebih jelas. Kita ini kalau saat ini saya itu menangkap bahwa kita itu adalah Bapa, Anak, ya, dan Roh Kudus. Di situ dia gitu. Apakah ada penjelasan yang lainnya, Mang gitu? Betul. Mungkin kalau untuk naskah Ibraninya saya belum pegang sekarang ya. Tapi nanti kalau Ibu ada waktu, coba Ibu buka transliterasi Masorah, kalau enggak di Yunani juga boleh. Itu menggunakan kata kita, tapi kata kerjanya tetap bentuk tunggal. Jadi baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar rupa kita. Itu kata kita di sana itu merujuk kepada Allah Tritunggal itu sendiri. Bapa bersama firman-Nya yang di dalam Dia yang berpribadi, dan Roh-Nya di dalam Dia yang berpribadi. Baiklah kita artinya Bapa, Putra yang adalah firman Allah menciptakan, dan Roh Allah sendiri menghidupkan. Jadi baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu antara Allah Tritunggal. Allah Tritunggal sendiri. Malaikat tidak ikut mencipta. Itu hanya Allah sendiri saja. Jadi baiklah kita itu Bapa bersama dengan firman-Nya, bersama dengan Roh-Nya yang berpribadi menciptakan manusia. Manusia itu diciptakan dan kemudian dihidupi oleh Roh-Nya yang kudus. Makanya dikatakan kita.
Ayub 33 ayat 4 itu mengatakan bahwa kita dihidupkan oleh nafas Allah yang Maha Kuasa. Makanya dikatakan Veruah HaKodesh, Roh Kudus. Dan Tuhan itu menciptakan semuanya itu dengan firman-Nya, dengan logosnya. Makanya dikatakan Vayomer, itu menggunakan dafarnya dia. Jadi firman Allah yang berpribadi itu menciptakan manusia, ya, kemudian dihidupi oleh Roh Allah. Maka baiklah kita, itu adalah deklarasinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam persekutuan itu, persekutuan kasih yang abadi sebagai Allah yang Esa. Gitu. Oke, bagaimana dengan yang ada perkataan masih di Kejadian 1 kalau nggak salah itu, yang Roh Allah melayang-layang. Nah itu posisinya bagaimana itu dengan Allah Bapa dan Anak? Ya. Kamu jangan pernah berpikir ada Bapa di tengah-tengah, Roh Kudus kanan, Putra kiri. Bukan begitu ya. Begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang kita sebut sebagai Bapa. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu berkaitan dengan hidupnya Allah. Yang artinya ketika penciptaan, Roh Allah inilah yang mencengkerami semesta sehingga dihidupi oleh Roh. Makanya dihembuskan. Manusia diberi napas. Jadi Roh Allah itu ya prinsip hidupnya Bapa yang menghidupkan. Kemudian yang ketiga, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah jadilah terang. Itu kata kerja, kata bendanya adalah firman. Jadi firman Allah yang di dalam diri dia. Jadi Tritunggal itu seperti saya, tubuh saya itu ibarat Bapa. Pikiran saya ibarat firman. Roh saya itu ibarat Roh Kudus. Tapi tidak ada satu manusia. Hanya ada, tidak ada 3 manusia. 3. Tidak ada 3 manusia, hanya 1 manusia. Maka Allah pun hanya satu, al-wujudnya disebut sebagai Bapa, sebagai sang sumber, firman atau akal budinya disebut sebagai anak, dan rohnya disebut sebagai Roh Kudus. Karena dia kudus. Cuma bedanya kita dengan Allah, firmannya kita atau pikiran kita, dan rohnya kita itu tidak berpribadi. Saya tidak bisa mengutus roh saya keluar, beri mereka hidup. Nah, nggak bisa. Kalau roh saya keluar dari saya metong, saya mati. Tapi Allah tidak begitu. Rohnya itu kan sumber hidup. Maka rohnya yang adalah sumber hidup bisa dia utus menurut kehendaknya untuk menghidupi. Jadi roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air itu artinya roh Allah itu mencengkerami seluruh semesta. Makanya dikatakan kan, ini Ibraninya apa ya? Bereshit bara. Bara itu menciptakan dari yang tiada menjadi ada. Kalau menciptakan yang ada menjadi bentuk lain itu Ibraninya naaseh. Tapi kalau dalam Ibraninya yang tiada menjadi ada itu bara, ya. Jadi sini Bereshit bara Elohim, jadi bara yang menciptakan Elohim, ya. Bereshit bara Elohim et hasyamayim. Hasyamayim ve et haaretz. Nah, hasyamayim itu hasamayim, samayim. Artinya di sana ada air atau bisa berarti langit. Nah, dan bumi belum berbentuk kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu merujuk dari ayat pertama, et hasyamayim. Karena arti samayim itu artinya di sana ada air. Gitu. Jadi roh Allah itu mencengkerami semuanya, memberikan hidup. Dan kemudian firman Allah menciptakan. Itulah Tritunggal. Jadi kekristenan itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Kalau ada iman lain, menuduh-nuduh iman Kristen menyembah 3 dari 3, 1 dari 3. Itu sesat. Karena kita tidak pernah menyembah Tuhan 1 dari 3, 3 dari 3. Itu tidak pernah. Itu salah paham kepada iman yang sejati. Dalam pengakuan iman kita dalam Konsili Nisea dikatakan, aku percaya kepada satu Allah yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh. Gitu ya.